Shalom, salam damai sejahtera bagi Anda semua yang saat ini hadir dan mendengarkan renungan hari ini. Bertemu kembali bersama saya Aditya dari komunitas Gracia. Teman-teman terkasih, latar belakang bacaan Injil hari ini adalah ada orang banyak yang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem. Alasan ikutnya ada banyak. Ada yang murni ikut karena mereka adalah para rasul. Ada juga yang pengen ikut hidup enak. Ada yang merasa kalau ikut Yesus, biaya asuransi rumah sakit gratis, biaya makan gratis. Dan mereka berduyun-duyun mengikut Yesus dan mereka merasa, saya sudah menjadi pengikut Yesus selama saya ikut Yesus kemanapun ia pergi. Padahal kalau kita ketahui, Yesus pergi ke Yerusalem untuk melaksanakan tugasnya, untuk wafat di kayu salib. Sedangkan orang-orang tadi merasa bahwa, oh, Yesus pasti ke Yerusalem untuk menjadi raja. Mari kita baca dan kita dengarkan bacaan Injil hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaannya itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar itu, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Atau, raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang. Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Teman-teman terkasih, kita mendengar dalam Injil barusan apa yang dituntut Allah bagi orang-orang yang menjadi pengikutnya. Dan ini bukan pilihan, tapi tuntutan, demand. Tuhan menuntut kita bagi siapapun yang menjadi pengikut Yesus. Tuhan berkata, "Jika seorang datang padaku dan ia tidak membenci bapak, ibunya, istri, anak-anaknya, saudara-saudaranya, ia tidak dapat menjadi muridku." Mungkin kalau saya yang dulu yang luka batin dengan orang tua saya bilang, yes, saya benci bapak saya benci orang tua saya. Atau orang-orang yang sedang mendendam bilang, oke Tuhan, cek, saya lolos, saya bisa menjadi pengikutmu karena saya membenci mereka. Apakah itu? No. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Tidak mungkin Tuhan yang mengajarkan di ayat sebelumnya, kasihilah kedua orang tuamu, kasihilah musuh-musuhmu. Tidak mungkin Tuhan yang mengajarkan hal ini juga mengajarkan untuk membenci, karena akan terjadi kontradiksi. Tapi sekali lagi, kata ini memang adalah artinya ya memang benci. Kenapa Alkitab memakai kata ini? Apakah benar artinya benci? Kalau kita lihat di dalam Kejadian bab 29, Alkitab terjemahan Inggris juga mengatakan bahwa ketika Tuhan melihat Leah dibenci, tapi apakah Yakub membenci Leah? Tentu tidak. Di dalam Roma bab 9 ayat 13 juga dikatakan,
Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Apakah mungkin Tuhan yang Maha Pengasih mengasihi yang satu, membenci yang lain? Tentu tidak. Dan gereja di sini menafsirkan ayat ini bahwa mengasihi seseorang lebih daripada yang lain. Yakub mengasihi Rahel lebih daripada Leah. Tuhan mengasihi Habel lebih daripada Kain. Tetapi Tuhan tetap mengasihi Kain. Dan Tuhan tidak mengatakan, kamu mengasihi ayahmu. Apakah kamu benar mengasihi orang tuamu, istrimu, anakmu? Saya yakin, Tuhan yakin bahwa engkau sungguh mengasihi orang tuamu. Dan Tuhan tidak mengatakan, kasihi aku lebih daripada engkau mengasihi mereka. Bila tidak demikian, engkau tidak dapat menjadi muridku. Kasihi Tuhan jauh melebihi kasih kita kepada orang tua kita. Dan Tuhan menuntut kasih itu sungguh berbeda dengan kasih pada orang tua kita. Mengasihi Dia yang membuat kasih kita kepada orang tua kita seakan-akan tidak ada apa-apanya. Sejauh cinta dan benci. Mengasihi Tuhan yang membuat seakan-akan cinta kita yang begitu besar pada pasangan kita, orang tua kita, seakan-akan seperti benci. Sebuah tuntutan yang sangat luar biasa bagi kita untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Dia lebih daripada siapapun. Dan ini adalah ajaran Tuhan yang sungguh keras. Sebagaimana Dia mengatakan, berpikir saja, menginginkan saja, engkau sudah bersinar. Lebih baik cungkil matamu, potong tanganmu. Teman-teman, siapakah yang bisa menuntut Anda dan saya untuk mengasihi dirinya lebih daripada orang tua kita? Orang Yahudi dulu sangat menghormati orang tuanya. Siapa yang bisa dan berhak menuntut seseorang mengasihi seseorang lain lebih daripada orang tua kita? Kalau bukan Tuhan. Tuhan berkata, kasihilah aku dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Dan Yesus adalah Tuhan. Dan Dia berhak meminta kita untuk mengasihi kita lebih daripada segalanya. Justru pertanyaannya bagi saya adalah, apakah kita semua sudah mengasihi orang tua kita, pasangan kita, anak kita, mengasihi dengan benar sesuai dengan cara yang dikehendaki Allah? Bila itu saja tidak benar, bagaimana kita bisa mengasihi Allah lebih daripada mengasihi mereka? Kedua, apa yang dituntut oleh Allah kepada orang-orang yang mengikutinya, yang berduyun-duyun mengikutinya? Tuhan berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Tuhan tidak berkata bahwa kamu harus menderita, kamu harus menanggung beban hidupmu, tidak. Tapi Tuhan hendak berkata, hai anakku, sangkal dirimu. Sangkal dirimu dan biarkan aku hidup di dalammu. Kita mati akan segala keinginan-keinginan kita. Menyangkal diri kita agar kita bisa layak mengikuti Dia. Teman-teman terkasih, Tuhan bertanya di dalam Injil hari ini kepada orang yang berduyun-duyun dan mengatakan bahwa saya adalah pengikut Tuhan. Tuhan bilang, no. Para pengikutku, sudahkah engkau duduk dan merenung dengan baik? Sebagaimana orang yang hendak membangun menara dan dia harus menghitung anggarannya. Sudahkah engkau duduk baik-baik, hening, merefleksikan apa tujuanmu ikut aku? Sudahkah engkau tahu apa harga yang kutuntut darimu sebagai seorang pengikut? Jangan asal ikut. Jangan sampai nanti engkau
menyerah di tengah jalan sebagaimana orang yang membangun menara tadi dan diketawakan orang. Jangan sampai engkau sebagai pengikutku menyerah di tengah jalan ketika mengikut aku dan berkuar-kuar bahwa engkau adalah pengikutku. Apakah kamu menyerah begitu saja, begitu engkau tahu apa harga yang harus engkau bayar untuk menjadi pengikutku? Jangan sampai engkau malu nantinya. Yang ketiga adalah, sudahkah engkau juga duduk sebagaimana seorang raja yang mempertimbangkan, merenung, merefleksikan bahwa ternyata ada raja lain di hadapan Anda, dan Anda mau menyerahkan segala hidup Anda kepada raja tersebut dan mengakui bahwa dia adalah raja yang sebenarnya? Apakah Anda sudah benar hendak merenungkan bahwa segala milik yang apa ada pada Anda menyerahkan seluruhnya kepada raja itu? Dalam artian bukan menyerahkan seluruhnya disumbangkan, tidak. Tapi kelekatan-kelekatan Anda, kelekatan-kelekatan saya kepada segala harta yang ada pada saya, yang ada pada milik saya. Kelekatan itu, apakah sudah kita lepaskan dan menyadari bahwa semua itu adalah miliknya? Teman-teman terkasih, pertanyaan-pertanyaan ini diajukan kepada kita yang sudah mengatakan bahwa, ya, saya mau mengikut Tuhan. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, yang membuat bahkan kasih kepada orang tua kita dan orang yang kita sayangi tampak tidak ada apa-apanya, seperti cinta dan benci? Apakah kita sudah mau menyangkal diri kita? Apakah kita sudah duduk merenung dan mengatakan, ya Tuhan, saya mau mengikut Engkau dan saya siap membayar harganya, dan saya mau mengatakan bahwa Engkau adalah Raja dalam hidup saya. Demikian pula lah tiap orang-orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Amin.